Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat iman, Islam dan ihsan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bergabung dalam diskusi kali ini, dalam presentasi kali ini, walaupun melalui via daring. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah menjadi uswatun hasanah sekaligus rahmatan lil alamin bagi kita semua. Baik, adapun presentasi kami pada kali ini menyangkut bisnis model kanvas dan bisnis apa yang akan kami tawarkan dalam materi kali ini. Nah, adapun bisnis yang akan kami tawarkan dalam materi kali ini yaitu healthy drink kayu bajaka. Kemudian sebelum masuk pada inti materi, saya akan memperkenalkan nama-nama pemateri dari kelompok kami, dari kelompok 1, yang terdiri dari Saudari Hadian Ramadhani. Halo, perkenalkan saya Hadian Ramadhani dengan NIM 204045000023 akan membawakan materi tentang key partners dan key activity. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada rekan kami atas nama Saudari Ninda Nurul Mentari. Halo, perkenalkan nama saya Ninda Nurul Mentari. Hari ini saya akan bertindak sebagai pemateri dari Customer Segment dan Channels dengan NIM 204045022035. Baik, terima kasih. Selanjutnya pemateri yang ketiga yaitu saya sendiri atas nama Naila Aulia dengan NIM 2004045030 yang akan membawakan materi terkait customer relationship. Nah, selanjutnya pemateri yang keempat dari rekan kami Saudara Nur Rahmah. Halo, saya Nur Rahmah dengan NIM 200404502041 yang akan membahas mengenai materi revenue stream. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada rekan kami atas nama Saudari Nur Fadilah. Halo, perkenalkan saya Nur Fadilah M dengan NIM 200404501040 akan membahas value proposition dan key result. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya yang terakhir pemateri dari kelompok kami atas nama Saudari Frida Aurora. Halo, perkenalkan nama saya Frida Aurora Ardana, NIM 240450031. Saya akan membawakan materi mengenai cost struktur. Baik, terima kasih. Itulah tadi keseluruhan dari pemateri yang akan membawakan materi terkait bisnis model kanvas dan apa saja yang akan kami tawarkan. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk kepada materi inti atau bisnis yang akan kami tawarkan. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan bagaimana sih sebenarnya ini bisnis model kanvas. Nah, bisnis model kanvas merupakan alat representasi visual yang dapat menjelaskan secara komprehensif sebuah proses bisnis. Dengan tools BMC ini kita dapat memahami sebuah bisnis secara garis besarnya saja tanpa harus membuat dokumen bisnis plan yang panjang lebar. Nah, bisnis model kanvas ini terdiri dari 9 pilar utama yang merangkum proses bisnis dari value perusahaan, segmen pelanggan, hingga struktur finansial yang akan kami bahas nanti. Nah, dengan ke-9 blok ini sebenarnya kita sudah bisa memvalidasi apakah satu ide yang kita tawarkan ini dapat berpotensi atau tidak.
Oleh karena itu, membuat bisnis model kanvas merupakan hal paling awal yang biasanya dibutuhkan seorang pengusaha untuk memulai bisnisnya. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, kita masuk kepada bisnis apa sih yang akan kami tawarkan. Baik, untuk penjelasan bisnis yang akan kami tawarkan mengenai Healthy Drink Kayu Bajaka, untuk pemateri pertama saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh moderator saudari Naila Aulia. Nah, pada materi pertama ini saya akan menjelaskan tentang key partner dan key activity. Nah, sebelum kita memasuki tentang isi-isi dari key partner itu sendiri, kita terlebih dahulu harus memahami apa sih sebenarnya itu key partner. Nah, key partner itu sendiri adalah sebuah jenis atau tidak ada bisnis besar yang bisa berjalan sendiri. Nah, dalam menjalankan sebuah aktivitas bisnis itu, tentu kita memerlukan yang namanya mitra. Nah, disinilah tempat kita memasukkan mitra strategis yang kita miliki. Nah, dalam konteks bisnis ini, mitra bisa berupa supplier, vendor, agensi, dan sejenisnya. Nah, dalam bisnis kami yaitu Healthy Drink Kayu Bajaka, key partner yang kita ambil itu yang pertama adalah middleman, yang dimana middleman itu artinya pengepul. Nah, pengepul yang kami maksud di sini adalah pengepul kayu bajaka. Nah, di sini kami mengambil middleman atau pengepul kayu bajaka karena dari judulnya sendiri bisnis kami itu adalah Healthy Drink Kayu Bajaka, yang dimana tentu saja dari bahan pokoknya sendiri itu adalah kayu bajaka yang akan memudahkan kami untuk mengelola bisnis kami. Pemilik toko oleh-oleh Kota Makassar di sini akan memberikan feedback yang baik karena toko oleh-oleh Kota Makassar itu sudah terkenal di banyak kalangan. Kemudian yang ketiga ada supplier bahan baku. Nah, mengapa kita mengambil di sini key partner supplier bahan baku? Karena agar kita tidak kesusahan dalam mencari bahan pokok. Nah, yang kedua key activity. Sebelum kita masuki poin-poin dari key activity itu sendiri, kita terlebih dahulu harus memahami apa sih sebenarnya itu key activity. Nah, key activity di sini atau blok adalah bagian yang menjelaskan bagaimana kita bisa menciptakan value proposition perusahaan. Nah, jika bisnis kita di sini berbasis produksi, maka inovasi teknologi dalam proses pembuatan produk bisa menjadi key activity. Nah, key activity dari produk kami ini yaitu Healthy Drink Kayu Bajaka, yang pertama adalah membeli hasil panen kayu bajaka dari pengepul. Mengapa kami mengambil key activity membeli hasil panen kayu bajaka dari pengepul? Agar kami sebagai yang memproduksi produk tersebut tidak kesusahan dalam mencari bahan baku dari produk kami dan agar stok kami bisa terus diproduksi. Kemudian yang kedua adalah mengolah kayu bajaka menjadi obat herbal. Nah, key activity kami di sini adalah sebelum kami menjual secara mentah-mentah kayu bajaka tersebut, terlebih dahulu kami mengolah kayu bajaka tersebut menjadi obat herbal yang siap dikonsumsi oleh para konsumen. Mungkin dari saya hanya itu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Saudari Hadian Ramadhani yang membahas 2 poin penting dari bisnis model kanvas yang kami tawarkan. Nah, selanjutnya untuk pemateri kedua, saya persilahkan atas nama Saudari Ninda Nurul Mentari. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Mas Ninda Nurul Mentari, salah satu pemateri kedua yang akan menjelaskan customer segment dan channels. Nah,
customer segment ini merupakan elemen pertama yang harus dimiliki oleh para wirausaha dalam mengembangkan bisnisnya. Nah, dalam bisnis model Canvas ini tentu menentukan segmen atau customer segment ini sangatlah perlu, karena hal inilah yang akan menjadi target bisnisnya kita. Nah, target bisnis dari Kayu Bajaka sebagai healthy drink ini sendiri yang kami targetkan itu yang pertama adalah pria dan wanita kalangan dewasa sampai usia lanjut. Nah, kenapa sih kami memasukkan pria wanita sampai umur dewasa sampai usia lanjut? Karena perlu kita ketahui bahwa ketika kami mengkategorikan Kayu Bajaka ini sebagai tanaman herbal atau tanaman obat, tentu yang dicari adalah khasiat dari tanaman Kayu Bajaka ini. Nah, khasiatnya adalah tentu dapat mengobati penyakit dalam, contohnya adalah darah tinggi, kekurangan antioksidan, dan lain-lain. Nah, usia lansia adalah usia yang paling rentan di mana para orang tua dapat dengan cepat terkena oleh penyakit-penyakit. Nah, salah satunya adalah darah tinggi maupun asam urat. Nah, manfaat dari Kayu Bajaka ini sendiri tentunya sangatlah besar. Oleh karena itu targetnya kita targetkan itu kepada usia dewasa dan lansia. Nah, target yang adalah pecinta minuman sehat tentunya dong, karena meskipun sekarang di situasi pandemi banyak orang yang senantiasa kembali untuk melakukan pola sehat. Nah, Kayu Bajaka ini bisa dijadikan sebagai minuman sehat karena banyak nilai antioksidannya yang tentunya dapat menyehatkan badan ataupun menyehatkan diri. Nah, Kayu Bajaka ini tentunya sudah dipercaya sejak dulu, makanya sekarang sudah terkenal, dan hal inilah yang kami pegang untuk membuat Kayu Bajaka ini sebagai healthy drink ataupun tanaman herbal yang dapat dijual dan dapat dinikmati oleh semua orang. Nah, selanjutnya adalah channels. Nah, channels ini sendiri adalah tempat di mana kami dapat menyalurkan, kami dapat memperkenalkan kepada semua orang bagaimana Kayu Bajaka ini kami perkenalkan kepada customer ataupun konsumen membeli Kayu Bajaka ini. Nah, channels yang kami gunakan yang pertama adalah media sosial tentunya, karena media sosial pada zaman ini sudah memberikan banyak pengaruh besar kepada bisnis-bisnis besar maupun bisnis-bisnis kecil yang ada di lingkungan kita. Nah, media sosial yang akan kami gunakan tentunya melalui Instagram, Facebook. Kemudian yang kedua adalah marketplace. Nah, marketplace ini adalah salah satu platform yang paling banyak digunakan oleh para penjual-jual, yakni Shopee dan Tokopedia. Karena sekarang musimnya pandemi, maka segala hal dapat kita lakukan melalui smartphone. Nah, oleh karena itu kami memutuskan untuk dapat menjualnya secara online maupun offline melalui toko online-nya itu melalui platform Shopee dan Tokopedia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kami ucapkan. Selanjutnya terkait dengan materi ketiga yang akan saya bawakan, yaitu mengenai customer relationship. Nah, bagaimana sih sebenarnya customer relationship itu? Nah, jika tadi Saudari Ninda Nurul Montari menjelaskan terkait channel, jika channel itu lebih banyak menjangkau orang yang belum tahu produk kita, maka jika membahas mengenai customer relationship, ini kebalikan dari channels. Nah, jadi kita harus tahu bagaimana cara bisnis kita bisa keep in touch dengan para pelanggan, bagaimana kita bisa menyentuh para pelanggan kita. Nah, bentuknya pun sangat beragam, mulai dari newsletter, layanan after sales, dan sejenisnya. Nah, yang kami ambil di sini adalah, jadi untuk customer relationship ini kami mengambil yang pertama adalah diskon ke reseller. Kenapa kami mengambil diskon ke reseller? Karena nantinya kita sebagai distributor akan mencari reseller untuk menyebarluaskan mengenai produk kami. Dan tetap kenapa ada diskon kepada reseller? Karena harga yang akan kami jual, harga yang akan distributor jual akan sama harganya dengan yang reseller jual. Jadi ada diskon kepada reseller. Misalnya kami menjual ke reseller itu harga 50.000 misalnya, tetapi untuk masyarakat umum
Untuk pelanggan umum kami jual harga 70.000. Jadi untung dari reseller adalah 20.000, tetapi antara distributor dengan reseller itu tetap menjual harga yang sama. Jadi itulah inti dari diskon kepada reseller. Nah, kemudian yang kedua adalah program giveaway. Mengapa kita mengambil di sini program giveaway? Seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi sebelumnya, bahwa kita akan membuat relasi dari produk kami itu untuk menyebarluaskannya baik dari segi media sosial ataupun lapak-lapak online, misalnya Tokopedia ataupun Shopee. Jadi, mengapa program giveaway ini diadakan? Agar ada ketertarikan dari para pembeli untuk membeli, agar ada sesuatu yang istimewa yang bisa dilihat. Dan kemudian apabila di sosial media misalnya kita menawarkan ini di sosial media, otomatis ketika program giveaway sering diadakan, maka followers akan bertambah. Orang-orang akan mencari tahu apa sih sebenarnya ini. Kemudian nilai jualnya adalah ada hadiah-hadiah, ada door prize yang bisa diberikan kepada para pelanggan. Saya rasa hanya itu mengenai customer relationship. Selanjutnya, saya berikan kepada rekan saya atas nama Nur Rahman. Kepadanya disilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang revenue stream. Nah, perlu kita ketahui, revenue stream itu adalah aliran atau sumber pendapatan yang dapat memberikan pemasukan dari value proposition yang telah kami tawarkan. Nah, tentunya di sini juga harus ada keterkaitan atau koneksi atau kerjasama antara value proposition dengan customer segment yang akan nantinya membeli produk kami. Nah, adapun revenue stream atau pendapatan yang diperoleh dari penjualan healthy drink kayu bajaka ini, yang pertama yaitu penjualan healthy drink khas Indonesia, tentunya penjualan minuman sehat. Yang kedua yang kami dapat itu melalui penjualan kayu bajaka. Kayu bajaka yang kami jual ini masih dalam keadaan utuh, di mana belum mengalami proses pengemasan. Nantinya konsumen sendirilah yang akan memproses lebih lanjut kemasan produk kami menjadi minuman sehat. Nah, di sini juga kita kita juga bisa secara langsung turun ke lapangan untuk memasarkan kayu bajaka ini. Selain penjualan healthy drink dan penjualan kayu bajaka, tentunya yang dapat memberikan kami pemasukan lebih lanjut itu kita harus memiliki langganan, di mana nantinya pelanggan ini akan menjadi agar pendapatan kita ini secara terus-menerus berlangsung, kita harus memiliki langganan, di mana agar bisnis kami agar pendapatan terus mengalir masuk, kita harus memiliki yang namanya langganan, di mana langganan inilah yang akan memberikan pemasukan kepada kami agar bisnis kami ini bisa berlangsung terus menerus. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nur Rahma. Selanjutnya untuk materi kelima, saya berikan kepada rekan kami atas nama Saudari Nur Fadila. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai value proposition dan key result.
Yang pertama yang akan saya jelaskan mengenai value proposition. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu value proposition itu. Nah, value proposition berisi tentang nilai tambahan yang akan membuat bisnis kita terlihat menarik dan berbeda dengan bisnis lainnya atau bisnis sebelumnya. Nah, adapun yang menjadi keunggulan dari produk yang akan kami buat ini yaitu minuman sehat atau healthy drink. Karena mengingat kayu bajaka ini mengandung khasiat yang sangat banyak. Dan seperti yang kita ketahui bahwa sebelum-sebelumnya itu kayu bajaka ini hanya diproduksi oleh masyarakat hanya sebagai kayu ekspor-impor saja. Nah, di sini kelompok kami akan memanfaatkan kayu bajaka ini menjadi minuman sehat agar masyarakat dapat terhindar dari beberapa penyakit sehingga kita bisa menuju Indonesia lebih sehat. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan daya saing oleh-oleh Kota Makassar. Nah, di sini kami juga akan meningkatkan daya saing oleh-oleh Kota Makassar karena dengan adanya minuman sehat ini yang tersedia di beberapa toko oleh-oleh Kota Makassar, maka masyarakat akan tertarik untuk membeli oleh-oleh yang satu ini karena akan kaya manfaat sehingga daya saing oleh-oleh Kota Makassar dapat meningkat. Nah, selanjutnya K-Resort. Seperti yang kita ketahui bahwa K-Resort ini merupakan sumber daya utama. Nah, di sini sumber daya utama dari bisnis kami yaitu sumber daya manusia di bidang pengolahan. Karena bisnis kami membutuhkan sumber manusia di bidang pengolahan untuk mengolah kayu bajak ini menjadi sebuah bisnis yang mempunyai nilai tersendiri. Nah, yang kedua, sumber bahan baku. Karena bahan baku adalah modal utama kegiatan kami. Selain itu, bahan baku juga menjadi unsur utama untuk membuat suatu olahan yang akan kami buat. Ya, mungkin hanya itu, moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Saudari Nur Rahma. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudari Frida Aurora. Padanya silakan. Mohon maaf sebelumnya moderator, tapi kayaknya Frida Aurora baru masuk, jelek di jaringannya. Keluar. Oh, iya. Baik, mohon maaf sebelumnya karena jaringan dari Saudari Frida Aurora tidak sedang bersahabat. Jadi nanti Saudari Frida Aurora menyetor videonya tersendiri untuk materi yang akan dibawakan.
saya rasa cukup sekian untuk materi yang telah kami paparkan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami dari kelompok 1 sangat berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Oke. Dan ada terima kami kasih. dadah.